Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita tidak sedang membahas isu kecil, kita tidak sedang membicarakan gosip politik, bukan pula sekadar angka di atas kertas. Hari ini kita sedang bicara tentang perut rakyat, tentang harga beras di pasar, tentang obat yang harus dibeli orang tua kita, tentang uang sekolah anak-anak, tentang masa depan jutaan aparatur negara dan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara dan para pensiunan. Sebuah kabar yang langsung menyebar, cepat disambut dengan rasa lega, harapan, dan juga pertanyaan. Karena di saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat justru mengingatkan potensi bahaya inflasi, tekanan anggaran, kebocoran APBN, dan risiko ekonomi jangka panjang. Maka pertanyaannya menjadi sangat serius. Apakah kenaikan gaji ini benar-benar solusi untuk kesejahteraan, ataukah justru bom waktu ekonomi yang suatu saat bisa meledak dan menyisakan masalah baru? Dan yang lebih menarik, mengapa Presiden di tengah pembahasan soal gaji justru memilih berbicara keras tentang korupsi, sistem bocor, dan kekayaan negara yang hilang? Saudara-saudara, jika Anda berhenti menonton di awal, Anda hanya akan melihat permukaannya. Tapi jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan memahami bahwa kebijakan ini bukan kebijakan berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari arah besar perubahan Indonesia ke depan. Pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan akan diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, mulai dari PNS, PPPK, TNI, Polri, Hakim, hingga para pensiunan. Total penerima kebijakan ini mencapai sekitar 94 juta orang. Angka yang sangat besar, angka yang langsung memunculkan perdebatan sengit. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai angin segar. Di sisi lain, sebagian anggota DPR mengingatkan bahwa APBN bukanlah kantong tanpa dasar. Ada batas kemampuan negara, ada risiko inflasi yang bisa melonjak jika daya beli meningkat terlalu cepat, sementara produksi belum siap mengimbanginya. Namun sebelum kita terburu-buru menyimpulkan, mari kita tarik napas sejenak dan melihat persoalan ini secara utuh. Karena kebijakan publik tidak pernah hitam putih, selalu ada konteks, sejarah, dan kondisi sosial ekonomi yang melatar belakanginya. Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari satu hal penting, bahwa apa yang saat ini diberikan kepada aparatur negara dan para pensiunan sejatinya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Pemerintah tidak menutup mata. Kenaikan ini bukan klaim bahwa semuanya sudah cukup, melainkan langkah awal yang akan terus ditingkatkan secara bertahap. Tujuan utama kebijakan ini ditegaskan secara jelas, meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan hanya ASN di balik meja, tetapi juga guru yang mendidik di pelosok, petani yang bergantung pada cuaca, nelayan yang menghadapi gelombang, prajurit yang menjaga perbatasan, polisi yang bertugas di jalanan, serta para pensiunan yang kini hidup dengan penghasilan tetap di tengah harga kebutuhan yang terus naik. Saudara-saudara, mari kita bicara jujur. Dalam beberapa tahun terakhir, harga kebutuhan pokok naik hampir di semua sektor. Beras, minyak goreng, gula, gas, listrik, transportasi, biaya kesehatan, hingga pendidikan semua bergerak naik. Namun penghasilan banyak aparatur negara dan pensiunan stagnan. Disinilah persoalan sesungguhnya muncul daya beli, bukan sekadar nominal gaji, tetapi apa yang bisa dibeli dengan gaji tersebut. Ketika inflasi berjalan tetapi pendapatan tidak bergerak, maka secara perlahan kesejahteraan tergerus. Ini bukan teori ekonomi, ini realitas yang dirasakan jutaan keluarga. Seorang anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional mengungkapkan fakta menarik yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ia membandingkan sejarah kenaikan gaji ASN di dua era pemerintahan yang berbeda. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji ASN terjadi berkali-kali hampir setiap tahun dengan kenaikan yang mencapai 2 digit. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, kenaikan gaji ASN relatif jarang, tercatat baru terjadi 2 kali, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2020 dengan kenaikan 1 digit. Fakta ini penting, bukan untuk membandingkan siapa lebih baik, tetapi untuk memahami dampaknya. Ketika inflasi berjalan setiap tahun, tetapi kenaikan gaji tertahan, maka jarak antara kebutuhan hidup dan kemampuan membeli semakin melebar. ASN aktif masih bisa mencari tambahan. Tetapi bagaimana dengan para pensiunan? Mereka yang sudah tidak produktif secara ekonomi, tetapi tetap harus menghadapi harga yang sama di pasar.
Inilah mengapa banyak pihak menilai bahwa kenaikan gaji dan pensiunan bukanlah kemewahan, melainkan upaya mengejar ketertinggalan daya beli yang sudah lama tergerus. Maka ketika DPR menyebut risiko inflasi, pendukung kebijakan ini justru mengajukan argumen yang berlawanan. Inflasi kata mereka sudah terjadi bahkan tanpa kenaikan gaji. Harga sudah naik lebih dulu. Pendapatan yang tertinggal justru membuat masyarakat semakin tertekan. Dalam kondisi seperti ini, menaikkan gaji bukanlah pemicu inflasi, melainkan respons terhadap inflasi yang telah lebih dulu menghantam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, inilah titik debat yang sesungguhnya. Apakah kita menyalahkan obat karena penyakitnya sudah ada, ataukah kita mengakui bahwa tanpa penyesuaian pendapatan, tekanan sosial akan semakin berat? Namun, di tengah perdebatan ekonomi ini, Presiden justru mengangkat isu yang tampak berbeda, tetapi sebenarnya sangat berkaitan. Dalam pidato dan pernyataan politiknya, Presiden menyinggung soal janji kenaikan 25% yang pernah disampaikan. Menariknya, beliau menyebut bahwa realisasi kebijakan yang berjalan justru lebih besar dari janji tersebut meski dilakukan secara bertahap. Ini bukan sekadar soal angka. Presiden ingin menyampaikan pesan perubahan cara berpikir bahwa kebijakan negara tidak lagi berhenti di janji politik, tetapi bergerak ke arah realisasi sistemik tidak instan, tidak populis sesaat, tetapi berkelanjutan. Lalu Presiden menyampaikan sebuah kisah yang membuat banyak orang terdiam. Kisah seorang office boy yang memulai hidup dari titik paling bawah, tidur di lantai, tanpa koneksi, tanpa privilege, tanpa orang dalam. Dalam waktu 8 tahun melalui kerja keras, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko, orang ini mampu membangun usaha dengan OMZ mencapai 10 miliar per tahun. Pesan dari kisah ini sangat jelas. Kekayaan bisa dibangun tanpa korupsi. Kesuksesan bisa dicapai tanpa mencuri uang negara. Martabat jauh lebih berharga daripada kekayaan instan yang diperoleh dengan cara merusak sistem. Saudara-saudara, disinilah benang merahnya mulai terlihat. Kenaikan gaji, perdebatan inflasi, dan pidato keras tentang korupsi bukanlah 3 hal terpisah. Ini adalah satu narasi besar. Presiden secara terang-terangan menyebut bahwa masalah terbesar bangsa ini bukan semata kurangnya anggaran, tetapi kebocoran yang luar biasa besar. Kekayaan negara yang seharusnya dinikmati rakyat justru hilang di tengah jalan, bukan hanya karena pelaku individu, tetapi karena sistem yang memungkinkan kebocoran itu terjadi berulang kali. Dan disinilah nada bicara Presiden berubah menjadi sangat tegas. Perang terhadap korupsi bukan lagi slogan. Ini disebut sebagai keharusan. Sistem yang bocor harus dirombak total. Aset negara yang dikuasai secara ilegal harus diambil kembali. Tanah dan perkebunan ilegal harus ditertibkan. Undang-Undang Dasar 1945 harus dijalankan bukan sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman nyata. Presiden bahkan menantang para profesor dan pakar dengan nada keras, tetapi jujur beliau menyampaikan, jika begitu banyak lulusan, doktor, dan profesor di negeri ini, masa kita tidak bisa memperbaiki sistem? Ilmu tidak boleh berhenti di jurnal, ilmu harus turun ke lapangan dan digunakan untuk rakyat. Analisis data, matematika, ekonomi, kebijakan publik, semua harus diarahkan pada solusi nyata. Bukan hanya teori indah, tetapi sistem yang bekerja. Saudara-saudara, di titik ini kita harus jujur pada diri sendiri. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan sekadar soal angka di slip gaji. Ini adalah bagian dari pertarungan besar antara dua arah. Arah lama yang membiarkan sistem bocor dan ketimpangan terus melebar, dan arah baru yang berusaha meski perlahan dan penuh risiko untuk membangun kesejahteraan yang lebih adil. Namun pertanyaan besar belum terjawab. Apakah negara benar-benar mampu menjalankan perang terhadap korupsi ini secara konsisten? Apakah sistem benar-benar akan diperbaiki? Ataukah kenaikan gaji ini hanya akan menjadi tambalan sementara? Dan disinilah kita harus masuk lebih dalam. Karena di balik kebijakan ini ada pertarungan kepentingan, ada risiko politik, dan ada konsekuensi ekonomi yang tidak kecil. Pada bagian selanjutnya, kita akan membedah lebih jauh bagaimana dampak kenaikan gaji ini terhadap APBN secara RI. Apa skenario terburuk dan terbaiknya? Mengapa Presiden memilih narasi persatuan dan menolak politik dendam? Dan mengapa pertanyaannya kini bukan lagi mau atau tidak, tetapi berani atau tidak? Namun sebelum kita sampai ke sana, satu hal perlu Anda ingat.
Sejarah tidak pernah berubah oleh orang yang ragu. Perubahan hanya lahir dari keberanian mengambil keputusan sulit. Dan di titik inilah Indonesia sedang berdiri. Saudara-saudara, pada titik ini kita harus jujur mengakui satu hal. Setiap kebijakan besar selalu lahir dengan risiko. Tidak ada keputusan politik yang sepenuhnya aman. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan adalah salah satunya. Di atas kertas terlihat menjanjikan, tetapi di baliknya tersimpan konsekuensi fiskal yang tidak kecil. APBN bukan sekadar angka dalam dokumen negara. APBN adalah cerminan pilihan. Setiap rupiah yang dialokasikan ke satu pos berarti mengurangi ruang di pos lain. Maka kekhawatiran DPR soal tekanan anggaran bukan tanpa dasar. Dengan jumlah penerima mencapai puluhan juta orang, kenaikan gaji dan tunjangan berarti tambahan beban belanja rutin yang harus dibayar negara setiap tahun bukan sekali. Disinilah perdebatan berubah dari soal empati menjadi soal keberlanjutan. Apakah negara sanggup menanggung beban ini dalam jangka panjang? Apakah pendapatan negara cukup kuat? Dan yang paling krusial, apakah kebocoran yang selama ini terjadi benar-benar bisa ditekan? Karena jika kebocoran tetap ada, maka kenaikan gaji hanya akan menjadi lingkaran setan. Uang negara keluar lebih besar, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya sampai ke rakyat. Inflasi tetap naik, kesejahteraan semu, dan APBN semakin tertekan. Itulah sebabnya Presiden tidak berhenti pada pengumuman kenaikan gaji. Beliau justru menggeser fokus pembicaraan ke akar masalah. Sistem DOT dalam banyak kesempatan Presiden menyebut bahwa kebocoran kekayaan negara bukan isu kecil. Angkanya bukan ratusan miliar tetapi ribuan triliun jika dihitung dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, kehutanan, migas, hingga pengadaan barang dan jasa. Uang yang seharusnya masuk kas negara justru menguap di tengah jalan. Saudara-saudara, disinilah kita harus memahami logika besar kebijakan ini. Kenaikan gaji bukan berdiri sendiri. Ia diletakkan dalam satu paket besar, memperbaiki sistem, menutup kebocoran, dan mendistribusikan kembali kekayaan negara secara lebih adil. Jika sistem tidak diperbaiki, maka kritik DPR akan menjadi kenyataan. Inflasi bisa melonjak, APBN bisa tertekan. Tapi jika sistem berhasil dibenahi, maka negara justru memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Mari kita bicara soal inflasi dengan lebih jujur dan mendalam. Inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan daya beli, inflasi juga dipicu oleh distribusi yang buruk, monopoli, kartel, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan impor. Artinya tanpa perbaikan struktural, inflasi akan tetap ada meski gaji tidak naik. Dalam kondisi seperti ini, menahan gaji bukan solusi, justru rakyat yang akan menjadi korban, terutama kelompok pensiunan yang tidak punya ruang manuver. Mereka tidak bisa menambah penghasilan, tidak bisa berpindah pekerjaan, dan sangat bergantung pada pendapatan tetap. Maka ketika Presiden berbicara tentang perang terhadap korupsi, sebenarnya beliau sedang berbicara tentang stabilitas ekonomi jangka panjang. Korupsi bukan hanya kejahatan moral, korupsi adalah sumber inflasi terselubung. Ia menaikkan biaya proyek, mempersempit pasokan, dan menciptakan ekonomi mahal. Setiap rupiah yang bocor karena korupsi pada akhirnya dibayar oleh rakyat melalui harga yang lebih tinggi. Maka jika negara ingin menaikkan gaji tanpa memicu inflasi, satu-satunya jalan adalah menutup kebocoran. Disinilah Presiden mengambil posisi yang tidak populer tetapi strategis. Beliau tidak lagi berbicara dengan bahasa halus. Beliau menyebut secara terbuka bahwa aset negara harus direbut kembali. Tanah-tanah yang dikuasai secara ilegal harus ditertibkan. Perkebunan raksasa yang melanggar aturan harus dievaluasi. Tidak boleh ada lagi pembiaran atas nama stabilitas semu. Saudara-saudara, langkah ini tentu tidak mudah. Di balik aset-aset besar itu ada kepentingan besar, ada kekuatan ekonomi dan politik yang selama ini nyaman dengan sistem lama. Maka setiap upaya perbaikan akan menghadapi perlawanan. Disinilah makna keberanian diuji, bukan keberanian berpidato, tetapi keberanian mengambil risiko politik. Karena perang terhadap korupsi tidak pernah gratis, selalu ada
konsekuensi. Presiden bahkan menyinggung soal peran akademisi dan para pakar. Pernyataan beliau tentang profesor dan lulusan doktor bukan sindiran kosong. Itu adalah tantangan. Negara tidak kekurangan orang pintar. Negara kekurangan keberanian menggunakan kepintaran itu untuk membongkar sistem yang salah. Ilmu ekonomi, matematika, dan data harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang bisa menutup celah kebocoran. Bukan hanya presentasi dan seminar, tetapi sistem yang bekerja di lapangan. Saudara-saudara, mari kita lihat lebih dekat dampak kenaikan gaji ini terhadap kehidupan sehari-hari bagi ASN aktif. Kenaikan gaji mungkin berarti sedikit ruang bernapas, bisa menutup biaya sekolah, cicilan, atau kebutuhan kesehatan. Tetapi bagi pensiunan dampaknya jauh lebih besar. Bagi pensiunan setiap kenaikan adalah pengakuan. Pengakuan bahwa negara tidak melupakan jasa mereka, bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dibiarkan tergerus inflasi begitu saja. Secara psikologis, ini penting karena kesejahteraan bukan hanya soal uang, tetapi juga rasa dihargai. Namun kembali lagi semua ini hanya akan bermakna jika stabilitas ekonomi dijaga. Jika inflasi melonjak tajam maka kenaikan gaji akan habis dalam hitungan bulan. Harga naik, daya beli kembali turun, dan rakyat kembali ke titik awal. Maka strategi pemerintah harus menyeluruh. Tidak cukup menaikkan gaji, harus ada pengendalian harga, harus ada reformasi, distribusi, harus ada keberanian membongkar kartel dan monopoli. Dan disinilah narasi Presiden tentang persatuan menjadi relevan. Beliau secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang hidup dari konflik dan dendam. Politik yang penuh kebencian hanya akan menghabiskan energi bangsa. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, negara membutuhkan stabilitas politik. Bukan stabilitas semu yang membungkam kritik, tetapi stabilitas yang memungkinkan kebijakan sulit dijalankan tanpa sabotase. Saudara-saudara, mari kita jujur, kenaikan gaji ASN dan pensiunan akan selalu dikaitkan dengan politik. Ada yang menyebut ini populisme, ada yang menuding ini upaya membeli dukungan. Tuduhan seperti ini tidak bisa dihindari. Namun pertanyaannya sederhana, jika kesejahteraan rakyat meningkat, apakah itu salah hanya karena kebijakan tersebut populer? Apakah setiap kebijakan yang disukai rakyat harus dicurigai, atau justru kita perlu mengubah cara pandang bahwa kebijakan publik memang seharusnya berpihak pada rakyat? Yang membedakan kebijakan populis dangkal dengan kebijakan strategis adalah keberlanjutannya. Populisme berhenti di janji, strategi berlanjut pada perbaikan sistem, dan disinilah taruhannya. Jika setelah kenaikan gaji negara benar-benar serius memberantas korupsi, menutup kebocoran, dan mengelola aset dengan baik, maka kebijakan ini akan tercatat sebagai langkah berani. Tetapi jika perang terhadap korupsi hanya berhenti di pidato, maka kritik DPR akan terbukti. Saudara-saudara, sejarah selalu mencatat titik-titik penting. Bukan saat semuanya mudah, tetapi saat keputusan sulit diambil. Indonesia hari ini berada di persimpangan. Di satu sisi, menahan gaji berarti membiarkan daya beli rakyat terus tergerus. Di sisi lain, menaikkan gaji tanpa perbaikan sistem berarti mengambil risiko besar. Maka kebijakan ini sejatinya adalah ujian. Ujian bagi pemerintah, ujian bagi DPR, ujian bagi aparat penegak hukum, dan ujian bagi kita semua sebagai bangsa. Apakah kita hanya ingin hasil instan atau kita siap menjalani proses panjang yang tidak selalu nyaman? Pada bagian terakhir nanti kita akan membahas lebih tajam lagi bagaimana skenario ke depan jika perang terhadap korupsi benar-benar dijalankan. Apa dampaknya bagi APBN, inflasi, dan kesejahteraan rakyat, dan mengapa Presiden menyebut bahwa ini adalah soal keberanian nasional, bukan sekadar kebijakan ekonomi, karena pada akhirnya pertanyaan terbesar bangsa ini bukan lagi soal angka, tetapi soal karakter. Dan disitulah arah besar Indonesia sedang ditentukan. Kita telah sampai pada bagian terpenting dari pembahasan ini, karena setelah semua angka disebut, setelah semua pro dan kontra disuarakan, setelah semua pidato dan perdebatan berlangsung, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah bangsa ini benar-benar siap berubah? Kenaikan gaji ASN dan pensiunan hanyalah pintu masuk. Ia bukan tujuan akhir. Ia adalah sinyal bahwa negara mengakui satu kenyataan pahit. Sistem lama tidak lagi cukup kuat menopang kehidupan rakyatnya. Tetapi sinyal ini hanya akan bermakna jika diikuti tindakan nyata.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat kebijakan ini sebagai kesempatan yang disia-siakan. Saudara-saudara, mari kita bicara jujur tentang ketakutan yang sebenarnya dirasakan banyak orang. Ketakutan itu bukan hanya soal inflasi, bukan hanya soal defisit anggaran. Ketakutan terbesar adalah kegagalan negara menepati kata-katanya sendiri. Karena rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji perubahan, sudah terlalu sering melihat kebijakan diumumkan dengan meriah, tetapi kemudian tenggelam dalam rutinitas birokrasi dan kepentingan politik. Maka wajar jika muncul skeptisisme, wajar jika sebagian publik bertanya apakah kali ini akan berbeda. Disinilah letak ujian kepemimpinan nasional. Presiden tidak hanya diuji oleh keberanian mengumumkan kebijakan populer, tetapi oleh konsistensi menjalankan langkah-langkah tidak populer setelahnya. Perang terhadap korupsi misalnya bukanlah jalan lurus tanpa hambatan. Ia penuh tikungan tajam, jebakan, dan tekanan dari berbagai arah. Korupsi di Indonesia bukan sekadar kejahatan individu. Ia sudah lama bertransformasi menjadi jaringan yang rapi, sistematis, dan seringkali bersembunyi di balik prosedur legal. Melawannya berarti mengguncang kenyamanan banyak pihak, dan itu tidak akan terjadi tanpa perlawanan. Saudara-saudara, disinilah makna sebenarnya dari pidato Presiden yang keras dan terbuka. Ketika beliau menyebut kekayaan negara yang hilang, ketika beliau berbicara tentang sistem yang bocor, itu bukan retorika kosong. Itu adalah peringatan bahwa negara tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Jika kebocoran terus dibiarkan, maka kenaikan gaji ASN dan pensiunan akan menjadi ironi. Negara memberi dengan satu tangan, tetapi kehilangan jauh lebih banyak dengan tangan yang lain. Maka perang terhadap korupsi bukan pilihan tambahan, ia adalah prasyarat. Dan perang ini tidak bisa dijalankan setengah hati, tidak bisa memilih-milih, tidak bisa berhenti di level kecil, sementara aktor besar tetap tak tersentuh. Jika perang ini gagal, maka kepercayaan publik akan runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, tidak ada kebijakan ekonomi yang cukup kuat untuk menahannya. Saudara-saudara, mari kita lihat dampak jangka panjang. Jika skenario terbaik berhasil dijalankan, jika kebocoran ditekan, aset negara direbut kembali, dan sistem diperbaiki, maka ruang fiskal negara akan melebar. APBN akan memiliki napas lebih panjang. Negara tidak lagi hanya bergantung pada utang dan pajak, tetapi pada pengelolaan kekayaan sendiri. Dalam skenario ini, kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan ancaman, tetapi fondasi. Daya beli meningkat secara sehat, konsumsi bergerak, ekonomi lokal hidup, UMKM tumbuh, lapangan kerja tercipta, inflasi bisa dikendalikan karena pasokan dan distribusi diperbaiki. Namun, mari kita juga jujur membahas skenario terburuk. Jika perang terhadap korupsi gagal, jika sistem bocor tetap dibiarkan, jika keberanian hanya berhenti di pidato, maka kenaikan gaji akan menjadi beban, APBN tertekan, inflasi melonjak, harga naik lebih cepat daripada pendapatan, dan rakyat kembali menjadi korban. Di titik inilah kebijakan ini menjadi cermin yang akan memantulkan wajah asli negara. Apakah negara ini benar-benar berdaulat atas kekayaannya sendiri atau masih dikuasai oleh segelintir kepentingan? Saudara-saudara, Presiden juga menyinggung soal demokrasi yang dewasa. Ini bukan pernyataan biasa. Ini adalah kritik halus terhadap politik yang terlalu lama hidup dari konflik. Politik yang sibuk mencari musuh, bukan solusi. Politik yang menguras energi bangsa tanpa memberi hasil nyata. Dalam konteks ekonomi, konflik politik adalah racun. Ia menciptakan ketidakpastian, ragu, pelaku usaha menahan diri, rakyat menjadi cemas, maka stabilitas bukan berarti membungkam kritik, tetapi memastikan bahwa perbedaan tidak berubah menjadi sabotase. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan membutuhkan stabilitas agar manfaatnya bisa dirasakan. Perang terhadap korupsi membutuhkan stabilitas agar aparat berani bertindak. Reformasi sistem membutuhkan stabilitas agar tidak dipatahkan di tengah jalan. Saudara-saudara, kita juga harus bicara tentang tanggung jawab ASN itu sendiri. Kenaikan gaji bukan hanya hak, tetapi juga amanah. Negara berharap bahwa kesejahteraan yang lebih baik akan berbanding lurus dengan integritas dan kinerja. Jika gaji naik tetapi pelayanan publik tetap buruk, jika kesejahteraan meningkat tetapi korupsi tetap terjadi di level bawah, maka kebijakan ini akan kehilangan legitimasi moralnya. Maka reformasi mental dan budaya kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Presiden menyampaikan pesan yang sangat jelas melalui kisah office boy yang menjadi pengusaha sukses. Pesan itu sederhana tetapi tajam. Kesuksesan yang bersih selalu lebih terhormat daripada kekayaan yang kotor. Negara ingin membangun budaya kerja keras, bukan budaya jalan pintas. Saudara-saudara, disinilah peran masyarakat menjadi penting. Perubahan tidak bisa hanya dibebankan pada presiden atau pemerintah. Publik harus mengawasi, media harus kritis, akademisi harus akademisi. Jujur, aparat penegak hukum harus berani. Jika rakyat diam ketika korupsi terjadi, maka rakyat ikut membiarkan sistem rusak. Jika publik hanya bersorak ketika gaji naik, tetapi tutup mata terhadap kebocoran, maka perubahan akan berhenti setengah jalan. Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan satu pola yang sama. Mereka tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kegagalan mengelola integritas. Indonesia kaya, sangat kaya, tetapi kekayaan itu tidak akan berarti jika tidak dikelola dengan adil. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan adalah pengakuan bahwa rakyat telah menunggu terlalu lama. Tetapi pengakuan ini harus dibayar dengan keberanian membongkar sistem yang salah. Saudara-saudara, pada akhirnya kita kembali pada satu kalimat kunci. Ini bukan soal mau atau tidak, ini soal berani atau tidak. Berani menutup kebocoran, berani melawan kepentingan besar, berani memperbaiki sistem meski menyakitkan, berani jujur pada diri sendiri sebagai bangsa. Jika keberanian itu ada, maka kebijakan ini akan dikenang sebagai titik balik. Titik di mana negara memilih berpihak pada kesejahteraan nyata, bukan ilusi. Titik di mana integritas menjadi fondasi, bukan slogan. Namun jika keberanian itu tidak ada, maka semua ini hanya akan menjadi catatan singkat, catatan tentang kesempatan yang hilang di tengah sorak-sorai sesaat. Saudara-saudara, Indonesia sedang menulis bab baru. Pena ada di tangan kita semua. Sejarah akan menilai bukan dari kata-kata, tetapi dari tindakan. Dan ketika kelak anak cucu kita bertanya, apa yang dilakukan bangsa ini ketika sistemnya diuji? Kita harus bisa menjawab dengan kepala tegak bahwa kita tidak hanya menonton. Kita berani memilih perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.